apa ya, kalau orang bilang tuh anxiety, anxious yang begitu besar, sampai aku pernah mencoba untuk bunuh diri. Sampai aku pernah mencoba untuk bunuh diri. Pernah mencoba untuk bunuh diri. Sorry. Ya, oke. Tunggu kan, wait. Terus sendiri kayak Dika, it's okay. Kayak nggak apa-apa, aku tahu kamu capek. Ya, mungkin Jangan dimasukin hati ya. Emang kamu cari masalah sih? itu wow, sakit ya. Nyari tahu sih. Iya. Tapi kan pengen tahu ya. Tapi kan kepo ya. Iya. Tapi kan kepo. Iya sih. Hai guys, ketemu lagi sama aku Kak Rose dan kali ini aku mau ngajak ngobrol-ngobrol sama Dwi Andika ya. Kita kalau tahu Dwi Andika ini adalah cowok yang ceria banget, selalu ya gembira, selalu kalau sama Cika Jessica kayaknya klop banget bercicilan ya. Tapi banyak yang komen katanya lebay. Oh gitu? Iya beneran. Padahal itu aku nge-push loh diri aku untuk bisa menjadi se-extrovert mungkin gitu. Se-extrovert mungkin. Emang kamu aslinya apa? Kalau aku lihat ya dari sign aku juga, terus dari emang kepribadian aku juga, kayaknya aku tuh sebenarnya lebih ke introvert. Jadi untuk menjadikan extrovert itu karena banyaknya alasan ya, salah satunya pekerjaan gitu. Tapi kan bukannya kamu emang pengen bekerja di dunia hiburan ini pakai Pengen, aku udah dulu. Maksudnya dari dulu sampai iya kan? Kamu ikut apalah segala macam ke Jakarta, diantar apa ya kan? Ikutan pemilihan, ikutan kelas modeling, acting, singing, dancing, semuanya karena emang niat banget pengen jadi artis dan aku nggak malu untuk itu karena itu udah menjadi kayak hobi dan cita-cita. Tapi sebenarnya kamu secara kepribadian orangnya sebenarnya nggak seterbuka itu. Nggak seterbuka itu mungkin dikatakan. Dan nggak sepecicilan itu. Nggak. Aku tuh bisa tiba-tiba mengurung, diem sendiri, terus di tengah-tengah kerumunan orang pun kadang-kadang aku lost gitu. Terus juga kadang aku takut untuk berhadapan sama orang. Terus juga ya banyak overthinking dan kayaknya tuh aku juga termasuk highly sensitive person kali ya. Oke. Highly sensitive person. Ini aku baru denger nih ya. Apa sih? Tapi aku nggak tahu gitu yang dirasain orang dengan highly sensitive person tuh apa sih? Kayak apa sih? Banyak banget dan aku sudah mencoba untuk bisa mengurangi. Jadi kalau misalnya ada orang kayak misalnya bercanda aja kayak gini, Dika kok apa yang biasanya oke, Dika kok lu gendutan, kok lu kurusan, itu bisa jadi besar, breakdown banget buat aku, bisa jadi besar. Atau kayak misalnya ada ngomong kasar sedikit aja, kayak misalnya lu dengan nada tinggi aja itu bisa bikin aku sensitif banget. Gitu, kayak gitu aja. Dinaikin volumenya, nadanya, terus apalagi nada kasar, caranya kasar, atau mungkin niatnya pengen ngejokes. Nah itu dia yang sangat bahaya tuh adalah buat aku nggak semua jokes bisa diterima. Pemicunya apa? Sampai kamu harus mencari. Aku pernah merasakan apa ya, kalau orang bilang tuh anxiety, anxious yang begitu besar, sampai aku pernah mencoba untuk bunuh diri. Sampai aku pernah mencoba untuk bunuh diri. Pernah mencoba untuk bunuh diri. Sepuluh tahun yang lalu. Ya. 10 tahun yang lalu. Ya, atau 10 tahun, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Dan itu sudah aku lakuin loh. Tapi udah tidak mencoba jadi. Bunuh diri. Bunuh diri. Ada cara yang aku lakuin itu. Kamu udah nyoba, maksudnya aku sudah nyoba, aku sudah melakukan itu, tapi ternyata jadinya malah aku sakit gitu. Ya itu berarti aku mengambil titik positifnya. Aku ngomong kayak gini sebenarnya agak takut juga karena apa? Karena aku juga tidak mau share masalah seperti ini dan akhirnya aku malah mencontohkan orang-orang aku melakukan seperti ini. Aku nggak mau. Cuman yang jelas aku pernah melewati itu, tapi aku bersyukur sekali ternyata Tuhan masih sayang sama aku, masih ya, oke. Tunggu kan, wait.
Iya, intinya aku sekarang bener-bener pengen belajar untuk bisa mencintai diri aku sendiri sih, Kak Ros, gitu. Mencintai diri kamu. Dan jujur, aku sudah sangat sibuk untuk mengenal diri aku sendiri. Banyak orang yang bilang, Dika, banyak pertanyaan-pertanyaan apalagi di umur aku sekarang ini, Dika, kapan lu married, Dika, kapan gini. You know what, lu tuh gampang banget untuk mempertanyakan seseorang, tetapi lu tidak sadar kalau lu nge-push seseorang, padahal sebenarnya usaha gue untuk mencintai diri gue sendiri aja effort banget loh, gitu. Dan gue sedang menikmati apa yang Tuhan berikan, kesempatan apa, tujuan aku untuk hidup tuh apa, itu aja udah aku benar-benar sangat pengen mempelajari itu banget. Pada saat kamu mencoba bunuh diri dan ternyata itu Tuhan masih kasih kesempatan kamu untuk hidup gitu, apa yang membuat kamu tersadar bahwa atau kamu menyesal kamu telah mencoba itu gitu? Momen apa? Atau pikiran Ternyata apa? kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan kita bersama orang lain. Siapa yang bilang itu? Atau kamu baca di mana? Kesadaran itu datang dari mana? Dari pengalaman aku sendiri. Tidak bisa Aku terlalu membantu sibuk untuk mencari kebahagiaan, di luar kamu. iya, di luar aku, dan akhirnya mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi. Tapi ketika itu ternyata tidak sesuai, apalagi juga aku mungkin ada perfeksionisnya juga, tidak sesuai dengan pattern yang aku inginkan, itu bisa ngeganggu banget mental aku, gitu. Kepada siapa waktu itu kamu gantungkan kebahagiaan? Teman, pacar, orang tua, Seseorang yang spesial. seseorang yang spesial, keluarga, Spesial banget. seseorang yang spesial kamu Iya. bergantung dan itu membuat kamu patah hati. Ya. Jadi pada saat di titik itu kamu ngerasa nggak ada siapa-siapa yang tahu. Kan kamu nggak pernah cerita di titik itu, kamu nggak pernah cerita sama siapapun. Orang tua kamu pun nggak tahu. Tapi orang tua aku tahu kalau aku dulu pernah melakukan itu. Bagaimana mereka tahu? Oh. Disitulah aku sadar ternyata betapa sayangnya keluarga sama kita. No matter what, apapun yang sedang kamu alami saat ini, seberat apapun, keluarga akan menjadi orang terdepan yang akan menyelamatkan kamu, gitu. Dan akhirnya aku menyadari itu. Okay. 1 sampai 10. 1 di lowest point kamu itu. Kita anggap titik 1 gitu ya. 10 itu kamu udah benar-benar free lah. Kamu bilang masih trauma. Dari titik 1 sampai 10 kamu itu mendiagnosa diri kamu kira atau menganggap diri kamu terus ada di titik mana nih sekarang? 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Sekarang nih ya. To be honest ya. To be honest. 4. 4. Dan itu masih belum butuh setengah. bertahun-tahun. Butuh bertahun-tahun. Pemicunya apa yang membuat kamu bisa turun lagi ke 3 atau kedua? Trust issue. Trust issue. Apa yang kira-kira akan membuat kamu bisa naik ke 5 atau 6? To love yourself more. Maybe? Ya. Yeah. How? Apapun. Kenapa sih kamu? Aku bakal push diri aku untuk bisa sampai di situ. Okay. Di titik balance lah. Di titik balance. Kamu ngerasa nggak mencintai diri kamu sendiri? Apanya? Ya, yang disayangkan adalah ketika akhirnya kesedihan itu datang, trauma itu datang, kita terlalu fokus tentang masalahnya, kita terlalu fokus tentang sakitnya, kita terlalu fokus tentang darknya gitu, sampai akhirnya lupa sama, oh Dika, it's okay, nggak apa-apa, ya udah let go, lepasin aja, kamu deserve to be happy, Dika. Dan itu sering aku lakuin, even sampai sekarang pun ketika aku menemukan sesuatu yang membuat aku stres, tiba-tiba panic attack, anxious lagi timbul, aku coba untuk memeluk diri aku sendiri, kayak Dika, it's okay, Dika, nggak apa-apa, aku tahu kamu capek, aku tahu kamu ini, it's okay. Try to hug myself more. Gitu. Kenapa kamu merasa perlu to push yourself to be happy, Yeah, to smile, to ceria? Why?
Karena mungkin itu dia, aku adalah highly sensitive person dan itu memang tidak bisa dirubah. Kalaupun ada yang So, kamu berkomen bisa dirubah, tolong kasih tahu aku caranya gimana, karena aku juga mencoba untuk merubah itu. Kayak contohnya kayak kita berdiskusi seperti ini pun kan aku mencoba untuk jujur sama diriku sendiri, tapi selalu ada komentar-komentar yang tidak mengenakan gitu. Maksudnya selalu ada komen-komen yang kayak nanti ini kamu khawatir ini nanti akan ada. kayak gini-gini nih, kayak gini-gini pun udah membuat Jadi aku belum khawatir. ada apa-apa kamu sudah khawatir. Yap. Jadi kamu senang menakut-nakuti diri sendiri. Ya. Mungkin Jangan dimasukin hati ya. tapi Maksudnya bener. tapi iya Bahkan kan selama ini aku belum mencoba untuk kejadian. mencari aman, main aman dalam apapun gitu ya. Karena aku udah tahu, karena gini, aku ya aku yakin semua orang juga melakukan hal seperti itu. Cuman sebelum aku melangkah, udah aku pikirkan Mikir langkah-langkah dulu, berikutnya dulu oke. gitu. Dan Kalian ketika ingat gak sih dulu 10 tahun yang lalu juga aku pernah ngomong aku pengen tinggal di luar, aku pengen tinggal di San Francisco. pengen tinggal di San Francisco. Dan sekarang aku masih di sini. Dan terus jujur itu membuat aku aku stres. Serius? Itu aku stres karena kayak aku naruh mimpi itu besar banget gitu. Tapi ketika tidak sesuai dengan pattern itu, dan ya padahal sebenarnya bisa aja aku push diri aku, cuman kan banyak banget yang dipikirin gitu. Itu bisa bikin aku kayak nah itu dia salah satu pemicu akhirnya aku jadi tiba-tiba shaking, anxiety-nya keluar, ketakutan berlebih keluar. Ya ketika akhirnya semua dikeluarin, dimunculin gitu di saat yang bersamaan. Oke, aku bahas satu yang tentang San Francisco karena itu yang aku tahu ya. Dia pernah dulu punya mug ya, tulisannya San Francisco gitu. Karena mungkin kamu tahu, mungkin kamu belajar waktu itu bahwa kalau punya mimpi ya kamu harus afirmasi supaya kamu semakin dekat dengan mimpi kamu. Ya. Apa yang menghambat kamu untuk pergi ke San Francisco? Jadi aku sendiri. Apanya? Bagaimana diri kamu bisa menghambat kamu sendiri pergi ke San Francisco? Apa? Takut? Aku punya mimpi yang besar, tapi aku punya ketakutan yang besar juga. Takut apa sih? Aku merasa tidak percaya diri juga. Dan itu kamu buat kamu marah sama diri kamu sendiri? Ya. Karena kamu takut? Ya. Ini jujur ya Kak, karena aku kan tadi cerita 10 tahun yang lalu, tapi sejujurnya adalah di masa pandemi di akhir-akhir tahun ini aku juga tiba-tiba keluar lagi lah trigger-trigger itu, mental breakdown, kesedihan dan segala macem. Anxiousnya aku juga lagi naik banget gitu, dan sekarang aku lagi bener-bener lagi healing lagi, mencoba lagi menyembuhkan lagi. Jadi ketika sekarang ditanya apa yang bakal kamu pengen dalam waktu dekat ini, aku pengen kembali lagi seperti semula, dimana aku bisa enjoy, menikmati. Aku bangun tidur, aku lihat matahari, aku minum kopi, aku berdoa, bersyukur. Sekarang lagi di part Iya. apa? Apa yang kamu alami? Itu kan kamu pengennya kembali seperti yang dulu yang itu tadi kamu ceritakan. Kalau sekarang tuh kamu udah lagi apa sekarang nih? Apa yang kamu alami? Rutinitas seperti apa yang? Mencoba lagi, kembali lagi. Kamu belum bisa minum kopi dan melihat dan bersyukur? Belum bisa tidur enak. Belum bisa tidur enak. Oke. Tidur enak gitu. Tidur enak. Aku kangen banget. Hal simple aja, aku pengen banget tidur enak. Oke. Tidur enak aja. Tidur enak, bangun dengan fresh. Gimana sih kalau kita Udah berapa lama kamu kalau di tidur? sinetron tuh kayak pagiku cerah. Happy banget. Hari ini teknik tung. Pengen aja ada excitednya itu. Berapa Itu yang lama? pengen aku pengen. Excited bangun pagi. Berapa Excited lama? banget menghadapi hari-hari maksudnya. Berapa lama kamu udah kayak gini? Tidur nggak enak? Start September. Tidur nggak enak tuh kayak gimana sih? Mimpinya nggak enak? Nggak bisa tidur? Nggak ngerasa tidur? Mimpi yang berat, walaupun sebenarnya bukan mimpi buruk aja ya, tapi mimpi berat yang bangun tuh heavy banget gitu. Terus juga jam-jam tertentu selalu kebangun punya was-was gitu. Was-was apa? Oke, walaupun ada yang komen, jangan lupa berdoa. Sudah aku lakukan. Terima kasih. Itu pasti aku lakukan ya. Aku langsung Gak usah dibaca komen, nanti aku matiin. Iya. Mungkin ada kata-kata aku yang membuat kamu, karena kamu hypersensitif, mungkin ada kata-kata aku yang membuat kamu jadi berpikir atau membuat kamu tersinggung. Mari kita sama-sama tarik dan hembuskan jauh-jauh. Oke. 1, 2. Kan lagi pandemi jadi agak Iya benar-benar. Ke depan. 1, 2, 3. Jangan ditarik lagi. Oke.
Hak. Dika, It's okay. kamu tuh anak yang baik, kamu tuh anak yang kreatif, kamu tuh anak yang baik banget, kamu tuh anak yang kreatif, kamu tuh anak yang sangat artis banget, kamu tuh baik banget orangnya. Thank you. You're so kind and I believe in your dreams. Kalaupun kamu nggak pergi ke San Francisco, it's okay. You can bring San Francisco to your life. I always believe, dan aku selalu ingat mimpi kamu itu. Oke. Bu Andika, terima kasih banyak sudah bercerita. Aku tahu kamu nggak mudah untuk bercerita karena masih dalam in the process. Ya. Mudah-mudahan. Sorry kalau misalnya aku tadi ngomongnya kemana-mana karena ada beberapa yang aku tahan sebenarnya jangan Ya, sampai ya, keluar. Ada sesuatu yang jadi rahasia. Jadi bukan kemana-mana dulu karena harus berhati-hati. Tapi trust me, kamu berhati-hati takut nyinggung orang atau takut ketahuan semuanya yang kamu rasakan atau takut apa sih? Enggak, karena enggak semua orang bisa. Karena kan ini kan sekarang kita dalam berdialog dalam sebuah konten lah gitu yang istilahnya banyak banget yang nonton karena aku yakin gak semua orang mengerti sebenarnya masalah kita, sama seperti tidak semua orang mengerti soal yang namanya mental health. Sama seperti semua orang tidak mengerti gitu, tapi bersyukur ya kalau misalnya ada yang mengerti dan ternyata tetap support gitu. Ya emang biarin aja kalau mereka nggak ngerti sih. Tuh kan aku mikirin orang lain lagi. Ya ngapain sih? Kenapa mau jadi mikirin lagi sekarang egois kamu. Gak usah dipikirin lah kalau orang nggak ngerti, ya biarin aja dia nggak ngerti. Kalau ada yang komen negatif, lu nggak ngerti loh. Dia tuh orang baik, udah jangan dikomentarin buruk deh. Bener deh, dia tuh orang baik guys. Kamu kalau mau komentar buruk di akun lambe-lambe aja. Karena itu mungkin kita nggak baca ya. Dan aku baca ketika ada yang postingan aku. Kamu baca di akun lambe? Emang kamu cari masalah sih? Itu wow. Aku kasih nasihat jangan udah. Iya sih. Itu kan makanya itu ada di akun lain. Kalau ada kata yang ngomong gini, sakit ya, nyari tahu sih. Iya. Tapi kan pengen tahu ya. Tapi kan kepo ya. Iya. Tapi kan kepo. Yes. Okay. Gitu guys. Berat ya obrolan kita. Tuh kan. Itu vlog aku loh, vlog Kak Ros loh. Isinya berat, astaga. Thank you Dika. Thank you so much. Thank you semuanya. Terima kasih. Love yourself. Love myself. Ya. Aku batin komen ya. Bye.